laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Dan kita lihat saat ini teman-teman sekalian, ya kita akan menyaksikan bersama bagaimana Ustadz Feliciau itu ngibul ya. Dia memberikan ceramah tetapi yang dibahas adalah iman Kristen ya. Ya bisa-bisa saja sebagai dakwah mereka, karena kalau mereka yang menyelidiki kitab orang lain teman-teman sekalian, mereka obok-obok, mereka tafsirkan sembarangan, mereka ceritakan secara salah kepada umat Islam, itu diperbolehkan. Ya diperbolehkan karena memang itu dakwah menurut mereka. Tapi kalau orang Kristen misalnya kita baca Al-Quran lalu kita bahas di publik, katanya itu penistaan agama, pelecehan agama, karena kita bukan beragama Islam katanya. Jadi kita tidak punya hak untuk mengotak-atik kitab suci mereka ya. Jadi ini standar ganda yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga umat muslim pada umumnya. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan tentang ocehannya yang dia katakan bahwa Adam sama Hawa itu sedang menjalani hukuman ya, makanya mereka dibuang ke bumi ya, mereka diturunkan dari sorga lalu mereka diturunkan ke bumi, dan selama mereka di bumi mereka menjalani hukuman ya, nanti sampai ada penebusan kata dia dan dosa warisan dan macam-macam lah ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya konsep ini adalah konsep mereka, tetapi justru dia mengajarkan bahwa itulah pemahaman dan juga keimanan daripada orang-orang Kristen, Protestan dan Katolik. Nah untuk itu teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bro Lois Prasetyo, karena menurut saya ini sangat bagus sekali, dan tentu saja kita akan mendapatkan wawasan terbaru dari video ini. Oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat videonya berikut ini. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham teman-teman sekalian? Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Ya begitulah kira-kira ajaran dari Feliciau yang ajarkan tentang Kristen, padahal isinya hanya sok taunya dia aja ya guys ya. Kita akan bahas, dan saya harap teman-teman semua nonton sampai akhir supaya tidak salah paham dan supaya mengerti secara full guys. Silakan perhatikan dalam video ini ya. Ini adalah PowerPoint-nya dia. Dikatakan perkenalkan diri mereka tahanan dalam hukuman. Maksudnya siapa? Manusia. Di dalam konsep Kristen menurut Feliciau bahwa manusia itu tahanan dalam hukuman. Jadi dia diusir ke bumi itu karena dia dihukum sebagai seorang tahanan. Aneh kan? Ya aneh sih. Tapi ya memang itu sok taunya dia. Bersenjatakan alasan. Nah saya sudah pernah bahas, katanya ya agama yang ngajarin ngeles ya agama ini gitu. Katanya ya. Yang selanjutnya, dalam masa menjalani hukuman tidak ada job description. Wis, boleh tentukan sendiri waktu mereka terbatas. Cobalah. Menurut Feliciau, manusia di dunia ini tidak ada job description, waktunya terbatas dan juga bebas mau pilih mau ngapain aja. Itu PowerPoint yang dia berikan mengajarkan tentang Katolik dan Kristen dengan sok taunya. Apakah manusia bebas hidup menurut suka-sukanya sebagai orang Kristen Katolik? Kan enggak. Terus apakah tidak ada job description? Loh nggak ada bagaimana? Bahkan musuh harus dikasihi. Bukan memusuhi orang yang beda agama. Nggak ada. Job description-nya jelas banget dalam Alkitab. Jadi kalau mau ngarang tentang ajaran Kristen, yo jangan gitu-gitu amat gitu loh. Ya harus tahu diri dikit kan kayak gitu ya.
Ya, selain itu manusia di bumi sebenarnya bukan tahanan ya, seperti yang dikatakan Felix Yao dalam Kejadian 1:27 sampai ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap bumi. Katakan apa? Penuhilah bumi, berkuasalah. Jadi kalau dia adalah seorang tahanan, apakah mungkin perintah Tuhan itu suruh berkuasa atas bumi dan menguasai bumi? Kan enggak. Seandainya memang dia ini manusia ini adalah tahanan. Tapi kan persoalannya manusia bukan tahanan, itu jelas. Makanya kenapa perintah Allah ketika manusia disuruh di bumi, ya perintahnya Allah yaitu supaya menguasai bumi tersebut. Iya kan? Dan sebenarnya hal ini kita harus tahu bahwa konsep-konsep manusia turun dari surga ke bumi itu jelas konsepnya Islam, bukan konsepnya Kristen. Jadi salah sambung kalau Anda mengatakan itu adalah konsep dari kekristenan. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah sendiri menempatkan manusia itu di bumi dan diberikan perintah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ciptaan-ciptaannya. Maka dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia di sini sudah hidup ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden nih, Taman Eden. Manusia itu setelah diciptakan langsung ditaruh di bumi, di Taman Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, serta pohon kehidupan tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sini pun jelas bahwa manusia itu tempatnya memang ada di bumi. Bukan begitu diciptakan manusia hidup di surga seperti yang disampaikan oleh Felix Yao. Dalam Kristen gak mengenal itu. Kalau ada statement dalam Kristen bahwa manusia ketika diciptakan ditaruh di surga, itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri guys. Coba perhatikan konsep Al-Quran ya. Manusia itu turun ke bumi. Ini konsep seperti yang disampaikan Felix Yao. Jadi bukan konsep dari Kristen. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu. Nah, sampai di sini memang nggak terlalu tahu ya siapa sebenarnya yang dimaksud turunlah, dan kalau mau dikritik juga kita harus tahu ya kok di sini sebagian maksudnya siapa. Pada zaman itu cuma ada Adam dan Hawa kan. Nah, tapi ini pernyataannya. Yang telah ditentukan Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi sasaran percakapan dalam firman-Nya, turunlah kamu berdua, adalah Adam, Hawa, iblis dan ular. Dan sebagian mereka ada yang tidak menyebutkan ular. Jadi ada perdebatan di antara mereka tentang ayat ini. Tapi yang jelas disuruh turun itu adalah Adam dan Hawa. Ini menurut konsep dari surah Al-A'raf. Yang menjadi pelaku permusuhan adalah Adam dan iblis. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Taha, turunlah kamu berdua, Adam dan iblis, dari surga bersama-sama. Dan Hawa mengikuti Adam, sedangkan ular, jika benar disebutkan, maka tentu ia mengikuti iblis. Beberapa ahli tafsir menyebut tempat-tempat turunnya mereka di mana berita mengenai hal itu bersumber dari Israiliyat, walahu alam. Seandainya pada penentuan tempat tersebut terdapat manfaat bagi para mukhalaf, orang-orang dewasa atau yang dapat tugas dan kewajiban dalam masalah agama dan dunia mereka, niscaya Allah pasti telah menyebutnya dan dalam Al-Quran dan disampaikan melalui Rasulnya. Tapi inti dari surat ini yang mana dalam hadis sendiri dikatakan itu adalah Adam dan Hawa diusir turun dari surga menuju ke bumi. Tapi ini jelas bukan konsep dari Kristen. Sebab dalam Kristen jelas-jelas
manusia itu, Adam dan Hawa memang ketika diciptakan mereka langsung ada di bumi, bukan ada di surga transit kemudian diusir dari surga. Paham ya? Jadi Feliksiau kalau mengatakan bahwa ya menurut Katolik, menurut Kristen begini, ya itu jelas tipu doang, karena tidak ada konsep dalam Kristen dan Katolik bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga menuju ke bumi. Ya, yang kemudian lagi mengenai dosa waris, guys. Di mana Feliksiau mengatakan bahwa karena manusia diusir dari surga ke bumi, itulah kenapa ada dosa waris, yang mana dosa waris itu akan ditebus oleh Yesus Kristus. Ya, sebenarnya konsep mengenai dosa waris yang ditebus oleh Yesus Kristus ya jelas ya, benar juga sih. Tapi bukan berarti karena diusir dari surga ke bumi kemudian mereka memiliki dosa waris. Dan dosa waris bisa diselesaikan karena pengorbanan Kristus. Konsepnya nggak gitu, guys. Lalu bagaimana konsepnya? Gini. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, Hawa jatuh dalam dosa, dan dosa ini pada akhirnya sudah masuk ke dunia melalui mereka. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, dan karena mereka semua berbuat dosa, maka mereka akan dihukum maut. Dan memang manusia selalu berkutat dengan dosa-dosa dan dosa. Kalau lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, semua tokoh Alkitab, nabi, rasul, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Saya kalau bahas ini bisa lama banget, tapi nanti saya akan series pembinaan. Saya akan menyampaikan ini, siapa tahu teman-teman mau ikut pembinaan di dalam komunitas saya, nanti bisa chatting di bawah ya. Di bawah nanti akan ikut untuk pembinaan dari saya mengenai kejatuhan, penebusan, penyempurnaan, dan banyak hal lainnya. Tapi di situ jelas dikatakan bahwa manusia ini kalau tidak berbuat dosa itu jelas omong kosong, karena semua manusia itu berbuat dosa dan jelas kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah kenapa manusia yang memiliki natur dosa ini tentunya mereka juga mendapatkan penghukuman atas dosa itu. Oke teman-teman sekalian, sekian video yang kita sudah tonton dan juga pemaparan daripada Bro Louis Prasetyo, dan ini sangat memberkati dan juga menambahkan wawasan buat kita. Jadi jelas teman-teman sekalian, apa yang dikonsepkan di PowerPoint yang diajarkan oleh Ustadz Feliksiau itu dari hasil pola pikir umat muslim sendiri ya. Karena dalam kekristenan seperti yang dijelaskan oleh Bro Louis Prasetyo, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 27 sampai 28 ya, kita melihat bahwa Adam sama Hawa itu diciptakan dari bumi itu sendiri, dari debu tanah loh, dari gumpalan. Nah, akhirnya mereka dibentuk di situ. Jadilah itu bentuk manusia. Lalu Tuhan baru menghembuskan ruh dalam hidup mereka sehingga mereka disebut sebagai makhluk hidup. Ya, jadi teman-teman sekalian sangat jelas, bukan kun fayakun seperti yang mereka katakan. Kun fayakun, jadilah jadi gitu ya. Tidaklah demikian. Tetapi Tuhan ketika menciptakan manusia itu dia ciptakan dengan karya tangannya sendiri. Ya, dan juga Adam sama Hawa bukanlah dibuang ya ke bumi. Ya, seperti posisi yang diajarkan oleh Ustadz Feliksiau tadi ya, Adam sama Hawa itu sebelumnya mereka ada di sorga, lalu karena mereka jatuh dalam dosa ya dibuang oleh Tuhan ke bumi. Tidaklah demikian, karena memang ya manusia itu sudah memang ada di bumi sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mengenai konsep dosa warisan tadi juga ya, apapun yang disampaikannya itu adalah pola pikir daripada pihak mereka sendiri, dari kitab suci mereka, bukan daripada Alkitab. Nah, jadi teman-teman, apa yang sudah diajarkan oleh Bro Louis Prasetyo kiranya ini menambah pengetahuan buat kita, dan juga tentu saja ya banyak orang yang akan tahu, akan sadar bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam kekristenan, yaitu di dalam Alkitab. Iman Kristen percaya kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, yang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka
kita bisa diselamatkan, kita bisa masuk surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai, dan sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Amen.